Bapak, Ibu, saudara-saudari, para lansia, kaum difabel, anak-anak yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Kamis ini disebut putih. Mengapa putih? Karena kurban salib Yesus dilakukan dengan niat yang putih, niat yang suci. Bertujuan agar hidup manusia mengalami damai dan diberikan dengan cara menyerahkan diri secara total. Inilah hari persiapan memasuki Trihari Suci, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Kamis Putih adalah pembuka misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Ada 3 adegan penting yang perlu kita lihat pada sore hari ini. Yang pertama, membasuh kaki. Tuhan membasuh kaki para murid. Ingat, yang dibasuh itu adalah kaki, bukan kepala dan bukan juga tangan. Karena yang dibasuh itu adalah kaki. Hal ini menunjukkan kepada kita, kaki adalah bagian dari tubuh kita yang seringkali kotor. Maka nanti kalau pembasuhan kaki, sebenarnya kaki yang paling kotor. Nah, supaya Romo Ari bisa mengerti gimana nikmatnya kaki yang kotor. Sehingga komisinya bisa naik turun gitu kan. Karena pasti dicium juga. Jadi kaki itulah kaki yang kotor. Maka tindakan membasuh kaki sungguh sangat mengejutkan dan tidak masuk akal. Tetapi juga sekaligus mengagumkan. Kita lihat Tuhan yang suci, luhur dan mulia menjadi pelayan rendahan, sebab yang biasa membasuh kaki adalah hamba atau budak. Tuhan menunduk, membasuh dan menyeka kaki para murid. Bahkan murid yang mengkhianati dia, yang jelas-jelas mengkhianatinya, ia basuh juga. Tuhan tadi berkata, jikalau aku tidak membasuh, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Maka membasuh kaki ini berkaitan erat dengan membersihkan dosa. Kita yang mengotori diri, Tuhan yang membasuhnya. Kita yang berdosa, Tuhan yang menanggung deritanya. Inilah Tuhan yang menunjukkan bahwa ia sungguh Maha Rahim. Maka dengan pembasuhan kaki ini kita diajak untuk memandang Tuhan Allah yang sungguh Maha Rahim. Dan Tuhan mengajar kita tentang cinta yang membasuh dosa. Cinta itu tidak sekadar mengampuni, tetapi membasuh, menghapus dan membersihkan dosa. Dengan membasuh dan membersihkan, kita menanggung beban dosa dan kesalahan orang lain. Sebagaimana Tuhan yang membasuh kita, membersihkan kita, juga menanggung dosa dan kesalahan kita. Inilah cinta yang sesungguhnya, cinta yang membasuh. Yang kedua, Ekaristi. Pembasuhan kaki disempurnakan dalam Ekaristi. Setelah jiwa itu menjadi bersih, sembuh dan pulih, Tuhan memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani. Tuhan tidak hanya berkorban untuk membebaskan kita, tetapi juga menguatkan dan menyegarkan jiwa. Oleh karena itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita dihidupkan, dipulihkan, dan disucikan oleh Tuhan.
Kita yang seringkali berdosa diampuni lewat Ekaristi. Kita yang seringkali sungguh-sungguh lemah, mudah jatuh, dikuatkan oleh Tuhan dalam Ekaristi. Kita yang acap kali menyeleweng, dibetulkan kembali dengan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Ekaristi selalu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang telah dibasuh oleh Tuhan. Persoalannya seringkali adalah kita kurang merindukannya. Saya pernah bertanya pada beberapa orang lah. Kenapa kamu kok jarang Ekaristi? Jawabnya cukup pintar. Romo, silahkan buka peraturan 5 perintah gereja. Apa di situ dikatakan? Sambutlah komuni sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Paskah dan Natal. Saya sudah lakukan itu Romo. Saya enggak melanggar perintah 5 perintah gereja. Iya benar, tapi ya kurang saya bilang. Tapi ya seringkali alasannya gitu. Jadi untuk hari ini yang Paskah Natal itu mereka adalah orang-orang yang memenuhi hukum Tuhan. Jadi jangan dikatakan, oh kamu Paskah Natal, ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti hukum Tuhan dalam 5 perintah gereja. Tetapi bagi siapa saja yang melihat bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan dan kesegaran jiwa, jangan ikut-ikutan. Jadi wah benar juga Romo ya, saya menyesal setiap minggu adalah setiap hari ke gereja. Kan kadang terbalik mikirnya. Tapi maksud saya adalah ketika kita melihat keindahan yang sedemikian luar biasa setelah kita dibasuh oleh Tuhan, maka Ekaristi itu adalah makanan dan minuman yang membuat kita dapat mengalami kekuatan supaya kita semua sampai dalam perjalanan menuju kepada Tuhan sendiri. Yang ketiga, pergi ke Taman Getsemani. Setelah mengadakan perjamuan malam terakhir, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa di Taman Getsemani. Di taman itu hati Yesus bergejolak sangat kuat. Pembuluh darahnya pun pecah. Keringatnya muncul bercak darah. Sebagaimana dahulu dalam lapar dan haus dia digoda iblis di padang gurun. Kini dalam sepi sendiri dia digoda untuk membatalkan penebusan melalui salib. Dalam tekanan hidup yang begitu berat dan hebat, Yesus bertekad dengan mengatakan, Bapa, apabila cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali bila ku minum, terjadilah kehendak-Mu. Di atas bukit yang sepi, di tengah beban berat menghadapi salib, saat ditinggalkan para muridnya yang diajak malah tidur, Yesus justru menemukan kekuatan untuk taat dan setia kepada kehendak Bapa. Jadi tidur itu adalah sudah biasa sejak para murid. Maka umat yang tidur waktu khotbah itu enggak masalah ya. Karena Yesus pun sudah mengalami itu. Bahkan saya suruh lebih baik kamu tidur daripada kamu ganggu orang atau main HP. Nah kalau main HP itu kan enggak dengar apa-apa. Kalau tidur moga-moga bermimpi bertemu Tuhan gitu ya. Tapi bahaya loh mimpi ketemu Tuhan itu. Alamat enggak pulang ini nanti. Bisa doa arwah. Tapi ya enggak apa-apa. Tapi ya jelas kita mengalami Yesus yang mengajak para muridnya untuk pergi ke bukit berdoa. Mereka langsung tertidur. Sama seperti umat MKK. Baru salam Maria penuh rahmat. Wah. Loh saya pernah menemukan loh. Ngorok juga. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ada romonya yang tertidur juga. Jadi ya enggak apa-apa. Tadi itu waktu misa Krisma itu di belakang saya kan romonya, bukan saya loh ya. Bukan Romo Ari juga loh saya. Iya mungkin karena sakit atau gimana ya gemuk. Tiba-tiba waktu khotbahnya terus gitu.
Ya enggak apa-apa. Saya langsung ingat, oh iya dulu di Taman Getsemani para muridnya juga tidur. Tapi yang penting harus kita lihat, inilah lihat Yesus yang ditinggalkan kayak gitu. Diajak doa malah seperti itu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan pentingnya adalah mengapa Yesus taat dan setia? Disinilah letak harapan. Yesus memuncaki hidup sebagai peziarah pengharapan dengan sengsara di salib. Dia menempatkan keselamatan manusia sebagai tujuan utama. Di situ dia berharap pada Bapa yang akan memuliakannya juga melalui salib. Dari sini Yesus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang setia, menjadi orang yang taat. Manakala jawaban doa kita adalah kosong, kering, dan tidak ada tanda-tanda pengabulan. Tetap menjadi taat kepada Allah di tengah kegelapan yang paling pekat dalam hidup kita. Bahkan di saat tidak ada secuil harapan sekalipun. Tuhan hari ini mengajar kita untuk tetap siaga dalam doa dan berharap pada belas kasih Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan peziarah pengharapan. Kita senantiasa mengharapkan Tuhan walaupun faktanya kita seringkali sulit menemukannya. Hanya ketika harapan itu masih ada, kita akan hidup. Iman tanpa harapan adalah mati. Saat orang kehilangan harapan, dia sebenarnya juga mengalami kematian. Akhirnya saudara-saudari sekalian, 3 peristiwa tersebut di atas menjadi begitu indah sebab kita melihat Tuhan yang sungguh Maha Rahim, mau menghapus dosa-dosa kita. Tuhan yang Maha Kasih berkenan juga memberikan kekuatan tubuh dan darahnya untuk perjuangan kita. Dan Tuhan sumber pengharapan menjadikan kita taat dan setia. Semoga dengan ketiga hal tersebut di atas, Kamis ini benar-benar putih. Dan Anda sekalian menjadi orang yang putih menuju kepada Tuhan. Maka semoga dengan peristiwa penyelamatan melalui Kamis putih ini, kita sungguh-sungguh dapat memahami Tuhan yang sedemikian luar biasa, sekaligus menginspirasi kita untuk hidup sebagaimana yang Dia tunjukkan. Tuhan memberkati.